Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita sudah berada di minggu kedua di hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Dan video ini adalah video perdana saya membuat rekaman. Setelah saya menjalani rawat inap dan sebuah tindakan medis yang terkait dengan organ jantung, juga tulang belakang penyangga tempurung otak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mungkin membantu saya dalam doa, sehingga apa yang saya jalani 2022 tanggal 21 Desember 2022, saya ulangnya 2022-nya 2 kali ya, berjalan dengan mulus, lancar. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian rekan-rekan penonton, entah itu kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, entah itu kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation, entah itu penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan yang menyempatkan diri walaupun tidak bisa bertemu dengan saya karena saya masih dalam kondisi recovery, pemulihan. Dan Anda semua telah membawakan saya buah tangan. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, akan tetapi yang pasti saya appreciate, saya menghargai, dan saya sangat-sangat terharu atas kiriman-kiriman makanan. Dan yang terlebih spesial adalah perhatiannya, waktu, perhatian, dan saya juga berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Anda pada diri saya, dan semoga Anda semua diberi kelimpahan. Bahasa Jawanya lemah teles Gusti Allah sing wales. Baik, di video saya di awal tahun 2023 ini saya akan membawakan satu topik, judulnya Antisipasi Tren Penagihan Kolektor 2023, di mana banyak sekali penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dan penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation, entah itu yang rajin mengikuti video saya yang telah saya buat dan sudah saya upload di bulan atau tahun lalu, entah itu yang tidak rajin menonton. Itu sebelum saya operasi banyak sekali keluhan-keluhan, gundah gulana, bahwa saya ini marak sekali ya, penagihan gencar sekali. Entah itu menagih langsung kepada debitur yang saat ini sedang macet, card holder yang saat ini sedang macet, entah itu pada bukan pemegang kartu kreditnya langsung, tapi rekan atau keluarga debitur yang saat ini sedang macet. Juga kedatangan debt call. Sebenarnya sudah saya jawab
Dan ini saya florkan agar supaya Anda tuh senantiasa ingat dengan apa yang sudah saya katakan. Yang pertama adalah kenali musim gencarnya kedatangan debt call, juga kenali gencarnya penelponan oleh desk call. Ini terutama bagi Anda sekalian yang macetnya sudah cukup lama. Bahkan ada satu klien saya yang mengatakan ini kok kambuh lagi. Saya sampai terkadang merasa geli ya, kambuh. Semacam penyakit. Ini penagihan dah lama tidak lagi, kambuh lagi. Dan itu sudah saya buatkan video kenali musim gencarnya penelponan desk call maupun kedatangan debt call. Itu sudah saya katakan biasanya adalah akhir tahun. Momentum yang diambil adalah momentum bagi debitur yang merayakan hari raya Natal. Juga untuk yang umum tahun baru. Apa toh yang diambil oleh momen ini, yang diambil sama kolektor tuh apa? Kolektor ini spekulasi. Karena biasa kalau akhir tahun seasonal holiday itu ada dua kemungkinan. Debitur yang bersilaturahmi ke saudara, terutama yang merayakan hari Natal, atau malah debitur yang sedang macet tadi yang kedatangan saudara. Juga untuk umumnya, apalagi tahun baru. Dengan satu harapan, kalau misalkan debitur yang saat itu sedang macet itu sedang bepergian, artinya dia akan ditelepon kolektor, desk call. Dan ketika mungkin yang dicari itu adalah momentum ketika Anda semua itu sedang berkumpul dengan sanak saudara, ada telepon, dan kebetulan Anda adalah penonton, pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia ataupun nama Solusi Indonesia Foundation yang mau mematuhi mentoring dari saya, sebaiknya diangkat. Tapi ketika itu mungkin Anda tidak angkat, paling tidak di benak saudara-saudara Anda yang saat ini sedang berkumpul, ketika Anda berkumpul guyon bareng, makan bareng, ini telepon kok tidak diangkat, kenapa? Itu serba salah. Diangkat ya bingung, tidak diangkat ya bingung. Dan dengan harapan ketika diangkat, ada saudara yang tahu tentang adanya kesukaran hutang kartu kredit atau KTM yang sedang terjadi ini, ada yang mempunyai rezeki yang lebih, kondisi ekonomi finansial yang lebih, dan harapannya bisa membuka tabir bahwa kamu sedang punya hutang, dan harapannya bisa dibantu. Bagi saya itu adalah sah-sah saja jikalau mungkin ada saudara yang ingin membantu, itu sah-sah saja. Akan tetapi jangan apa yang disodorkan nilai dari kolektor atau dari bank penerbit kartu itu Anda telan mentah-mentah. Misalkan limit kartu kredit 10 juta menjadi 14 juta, dan ada saudara handai tolan yang membantu, dan saat ini tagihannya di 14 juta langsung dibayar 14 juta.
Karena walaupun Anda dibantu, tapi kita harus tahu aturan mainnya. Jangan sampai uang yang diberikan pada kita itu keputusannya adalah tidak bijak. Karena sudah saya katakan limitnya adalah 10 juta. Atau paling kasar saya katakan begini. Kalau dengan misalkan limit 10 juta Anda bisa menawar mati-matian nilai 7 atau mungkin 5, kenapa kita harus merepotkan saudara dengan angka 14 juta? Dan bagi saya untuk hal yang satu ini tidak cocok dengan prinsip kehidupan saya. Saya dari keluarga besar dan mayoritas adalah sedang kondisi finansial yang lebih baik dari saya atau bahkan dahsyat. Tapi saya tidak mau untuk meminta belas kasih ataupun ada tawaran dibantu. Karena bagi saya harus menyelesaikan tanggung jawab itu saya sendiri. Dan saya tidak mau merepotkan orang. Tapi tadi sudah saya katakan, jikalau memang Anda berbeda dengan prinsip hidup saya, ya welcome saja. Cuman yang saya pesankan cuma satu tadi. Kalaupun Anda dibantu, sebisa mungkin, seekonomis mungkin, jumlah bantuannya jangan sampai membebani. Itu kalau tidak membebani, kalau tidak terpaksa. Tapi kalau misalkan pada dasarnya adalah saudara Anda itu juga kondisinya itu tidak berlimpah ruah, saya anjurkan untuk Anda menolak bantuan tersebut. Jadi momentumnya itu. Jika debiturnya saat itu malah yang sedang mengunjungi keluarga, sedang rame-rame kumpul-kumpul, ditelepon diganggu, supaya saudaranya ada yang tahu kalau saudaranya itu ya tidak mampu atau kondisinya sedang tidak baik-baik saja, ya pasti cuek-cuek saja. Tapi paling tidak itulah yang diharapkan kolektor yang diutus oleh bank penerbit kartu kredit, entah itu eksternal kolektor ataupun internal kolektor. Tapi kalau debiturnya ini yang dikunjungi, maksudnya tidak pergi kemana-mana, di rumah saja, artinya saudara-saudara datang, entah itu ipar, entah itu sepupu, entah itu paklik, entah itu bule, pokok handetolan datang, didatangi debt call. Sama motifnya, supaya ketahuan, supaya mengerti, oh ternyata kamu punya permasalahan kartu kredit, oh ternyata kamu menunggak utang kartu kredit atau KTA, berapa, barangkali bisa saya bantu. Sudah, itu saja poinnya. Tentang mentalitas Anda, karakter Anda kayak apa, saya kembalikan pada diri Anda masing-masing. Karena Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation ini tidak pernah ada advantage apapun. Anda mau membayar hutang itu ya kami baik-baik saja, kami tidak punya keuntungan apapun. Kami hanya memberikan mentoring yang terbaik, bahwa itu bisa ditawar loh. Itu tidak perlu keluar uang senilai segitu loh, limitmu berapa itu bisa tawar. Tapi jika mana Anda memang tidak bisa membayar, di sini nih Omah Solusi Indonesia Foundation ataupun Omah Solusi Indonesia hanya mempunyai sebuah tujuan,
agar supaya pertama Anda tidak stres, Anda tidak gengsi, Anda tidak depresi. Sehingga dengan Anda gengsi akan timbul stres, akan timbul depresi, dan itu akan menjadikan Anda timbul penyakit di dalam tubuh Anda. Jadi kami mementoring ketika memang kondisi Anda tidak mampu itu, lakukan dengan hal apa yang telah saya sarankan. Jadi salah satunya adalah itu. Kenapa kok saat ini bahasanya yang salah satu klien saya kumat lagi, kambuh lagi penagihan. Itu tidak masalah kambuh dan kumat. Saya katakan kalau akhir tahun atau ada hari raya agama apapun itu, akhir tahun Natal mungkin, atau mungkin untuk warga negara Indonesia yang keturunan, sebentar lagi akan ada momentum Imlek. Itu ya sama, digunakan oleh kolektor. Kalau debiturnya tidak pergi, ya berarti dia didatangi keluarga. Kalau debiturnya yang pergi, ya berarti ditelepon. Itu chance-nya hanya itu, dan harapannya saudara bisa membantu. Atau mungkin Idul Fitri, Idul Adha, terus hari raya keagamaan apapun lainnya, entah itu hari raya keagamaan Buddha, Hindu, Konghucu. Kira-kira momentumnya yang dipakai itu adalah itu. Tapi saya akan memberikan garis besar, karena judul yang kita pakai adalah antisipasi tren penagihan kolektor tahun 2023. Bahwa saya tidak mensugesti yang negatif. Tapi memang kalaupun prediksi saya adalah salah, kolektor yang saat ini gencar di bulan Desember lalu itu bukan karena musim kolektor. Nanti kita bicara di Januari, kita bicara di Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai akhir tahun lagi. Di luar hari raya keagamaan, kalau memang gencar, itu menandakan bahwa cash flow ataupun putaran dana yang disalurkan dari entah itu nasabah penabung dalam bentuk tabungan harian, bulanan, ataupun deposito, itu kan disalurkan. Bank itu kan keuntungannya adalah mengambil selisih antara dia memberi bunga kepada yang nabung dengan memberi lebih tinggi daripada uang yang dipinjamkan ke orang lain, debitur kreditur. Dan ketika proses analisanya tidak betul, ketika proses pembagian manajemen risikonya tidak benar, menempatkan istilahnya telur dalam satu keranjang, kata bijak telur dalam satu keranjang, dan satu keranjang itu ternyata jatuh, itu telur akan pecah semua. Sehingga sudah tidak ada lagi pilihan. Tapi oleh karena itu, karena saya bukan penganalisa bank, saya tidak mau memberikan lebih dalam hal statement ini, bahwa sudah diatur sebenarnya bahwa tidak boleh dana nasabah ini hanya di satu sektor. Salah satunya ya berfidusia, beranggunan, entah itu debitur menggadaikan sertifikat, atau malah debitur membeli
rumah baru KPR, atau debitur menggadaikan BPKB yang sudah ada, entah itu debitur mengajukan pembelian unit kendaraan bermotor baru. Itu salah satunya. Atau salah duanya mungkin disalurkan ke kartu kredit atau KTA. Karena bunganya besar dan ini cukup membuat salah satu produk yang bisa menggiurkan dalam mencetak laba. Dan kalau yang digembar-gemborkan di dalam dunia ini benar adanya, bahwa 2023 ini mengalami sebuah adanya kesukaran keuangan, resesi global. Saya mendengarkan dari banyak kanal-kanal YouTube bahwa otoritas keuangan Amerika sudah menaikkan bunga yang tadinya cuma sekitar 0, sekarang sudah menjadi 4, sekian. Sehingga kebijakan itu memberikan dampak bahwa yang tadinya penduduk Amerika itu tidak mau menabung atau malas menabung, lebih condong ke invest atau malah menikmati kehidupan, dengan dikasih bunga 0, sekian mereka tidak tertarik, mereka condong ke investasi. Dengan dinaikkan sampai menuju digit angka 4, itu membuat nilai inflasi Amerika itu sendiri menurun drastis dari 9 sekarang menjadi 7, dan jika itu tetap digancarkan, digalakkan, efeknya sudah jelas. Kurs dolarnya meningkat. Dan ini akibatnya, sekali lagi saya hanya membuat ulasan pendek. Saya bukan yang berkompeten, tapi ini nyata dan saya mempelajari. Efeknya mungkin bank-bank di Indonesia ini kena dampak. Cash flow-nya juga kena dampak, otomatis juga harus mengimbangi kenaikan suku bunga yang diterapkan oleh Amerika Serikat khususnya, sehingga bunga pinjaman juga tinggi, bunga deposito juga tinggi, sehingga yang lalu-lalu ketika analisanya tidak benar, tim analis tidak benar, ketika penempatan istilahnya telur tidak merata di beberapa tempat tapi di satu keranjang saja, khususnya kartu kredit atau KTA, dan dikarenakan memang kondisi habis pasca pandemik yang mulai 2020 Maret sampai dengan sekarang belum bagus, itu artinya bank berlomba-lomba untuk mengkais mencari untuk kartu kredit macet ini bisa diupayakan untuk paling tidak ada penyelesaian satu recovery, restruktur, reschedule, atau bahkan 1 kali bayar selesai. Dan itu yang menjadi tujuan utama Omah Solusi Indonesia, ajaran utama Omah Solusi Indonesia maupun Omah Solusi Indonesia Foundation, bahwa recovery reschedule itu high risk dan tidak menguntungkan bagi debitur tapi menguntungkan bagi kreditur. Penyelesaian terbaik ada 1 kali bayar dan itu selesai. Setelah keluar ada approval, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang ada logo bank, ada penanda tangan, dan setelah Anda bayarkan akan keluar SKL. Itu yang menjadikan ajaran utama
Omah Solusi Indonesia maupun Omah Solusi Indonesia Foundation. Jadi kalau memang akibat tren 2023 adalah benar-benar ada resesi, itu artinya di 2023 ini tidak hanya semata belaka musim kolektor itu di hari-hari raya, tapi tiap bulannya akan semakin gencar. Dan ketika itu terjadi itu banyak sekali klien saya yang tanya, bagaimana terus cara mengatasinya bagaimana? Jawaban saya ini kan adalah satu kata, kita harus menerima realita, acceptance, menerima realita. Kalau memang realitanya kita ini belum mampu, ya mereka datang menagih ke debiturnya langsung pada kita-kita yang saat ini macet, ya welcome saja. Tidak perlu Anda risih, tidak perlu Anda takut, tidak perlu Anda menghindar, kuat-kuatan. Dia mau pakai mengancam, sudah ada aturan mainnya, penagihan itu harus bagaimana. Mau menongkrongi, itu artinya sudah ada pelanggaran, sebuah tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang. Dan ini sebenarnya sudah saya jelaskan, Anda tinggal rajin-rajinlah, tolong Anda buka satu persatu video di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, terutama serba-serbi hadapi kolektor. Satu persatu Anda setel. Di situ sebenarnya sudah lengkap dan saya tidak mungkin mengulang lagi. Dan ketika itu Anda lakukan, ya endingnya kalau kita sudah bisa belajar menerima, accept bahwa ini adalah realita yang sedang kita hadapi. Dan ketika kolektor datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mau 1 minggu 6 kali pun ya tidak ada masalah. Di telepon juga tidak ada masalah. Dan ketika mereka, khususnya oknum kolektor, menganggap kita ini tidak mempan dan mereka menggunakan menagih dengan orang lain, itu juga sudah ada aturan mainnya. Artinya kita bisa protes. Satu hal saja yang sudah saya wanti-wanti dan sudah saya buatkan videonya lagi. Dari mulai November 2022 sampai dengan Desember saya sudah menemukan 4 case bahwa saya sudah membuat satu video di Omah Solusi Indonesia. Tidak selamanya kolektor itu menyeramkan. Tidak selamanya kita tuh berjumpa dengan oknum kolektor yang kekar, bertato. Itu tidak menakutkan sama sekali. Selama dia masih mau menjadi profesi kolektor dari bank penerbit kartu kredit, segarang-garangnya dia itu bukan preman. Kalau dia sudah tidak mau atau nyalinya sudah bukan seorang kolektor, males dia jadi kolektor. Mbok sudah jadi begal motor atau jambret atau kolektor yang tidak menganut dalam bendera bank penerbit kartu TBK, atau kolektor-kolektor yang bank plecet, itu jauh lebih enak. Tapi kalau dia masih berbendera umpama Mandiri TBK, BNI TBK, BCA TBK, Maybank TBK,
BRI TBK, CNB TBK, HSBC TBK, dia tidak akan pernah punya nyali itu. Jadi sekarang ini trennya debt call yang diturunkan itu adalah tidak cuman cowok tapi cewek. Dan di sini nanti akan saya berikan pembekalan karena menghadapi debt call cowok sama debt call cewek itu berbeda. Cara menghadapi kita debt call cowok berbeda, cara menghadapi debt call cewek berbeda. Itu bagi kita yang seorang lelaki. Sebaliknya, sebagai seorang debitur yang macet ini perempuan, cara menghadapi debt call pria sama wanita juga berbeda. Salah satu contoh tentang kemampuan berkata-kata. Hasil survei sudah dibuktikan, sudah dinyatakan. Stok kata-kata seorang laki, pria itu hanya 7.000 kata per hari. Sedangkan stok kata yang dimiliki oleh wanita itu hampir 3 kali lipatnya, 20.000 kata. Dan artinya nanti akan saya kasih pembekalan jika cowok ketemu debt call cewek itu harus gimana. Sebaliknya jika cewek ketemu debt call pria itu harus gimana, juga sebaliknya. Karena yang paling harus saya antisipasi bahwa ini adalah hukum dunia. Ketika cewek ketemu cewek itu lebih sadis, karena memang itu adalah hukum alam. Ketika cowok ketemu cowok itu juga lebih sadis. Sesama pria atau sesama wanita itu pasti ada konfrontasi yang jauh lebih kita antisipasi. Jadi ini yang lebih condong sudah saya katakan, biasanya ini bank ini sudah mengetrenkan, sudah menata manajemen adalah perang mentalitas. Kesehatan mental itu dibutuhkan untuk diperkuat. Kalau yang macet debiturnya cowok, biasanya yang didatangkan cewek. Kalau yang macet debiturnya cewek, yang didatangkan cowok. Tapi tidak menutup kemungkinan itu tidak terjadi. Cowok ya tembok ke cowok, cewek juga tembok ke cewek. Tapi ini semua tidak lain tidak bukan ndak cowok, ndak cewek, semuanya sama. Tinggal strategi Anda. Anda harus lihat video saya yang paling penting itu hal yang perlu dipersiapkan sebelum menghadapi debt call. Kemudian juga penting juga kenali level kolektor. Juga penting juga kapan kolektor mulai malas menagih, itu penting semua karena di situ intisarinya sudah saya berikan semuanya. Sehingga implementasinya saja yang harus Anda terapkan ketika mereka datang, semuanya adalah baik-baik saja. Tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Dan satu lagi, sudah saya upload ketika saya belum operasi, bahwa entah dia itu mengaku, oknum ini mengaku orang kecamatan asli atau tidak, ini masih kita investigasi terus. Tapi tidak menutup kemungkinan, saya katakan tidak menutup kemungkinan, terutama peran debt call yang tahu lapangan, yang tahu kota yang mereka sasar. Misalnya debt call orang Solo, tidak menutup kemungkinan dia punya kenalan polisi, punya kenalan TNI, dan tidak menutup kemungkinan dia punya kenalan orang kecamatan, kelurahan, RT, RW.
Tapi ingat baik-baik, TNI dan Polri tidak bisa dilibatkan, tidak diperbolehkan terlibat dalam menagih hutang. Maka dari itu ketika ada depkol yang bisa memperalat, bisa mengiming-imingi sebuah imbalan, tadi orang itu memang anggota TNI Polri dan menyalahgunakan iming-iming ini mengena hatinya dan melakukan, itu berarti menjadi oknum TNI atau Polri, karena tidak semuanya begitu. High risiko. Dan ketika Anda dilibatkan sampai ada oknum menyerupai TNI atau menyerupai Polri, Anda jangan segan-segan untuk cross check langsung, telepon ke polisi militer terdekat supaya kita bisa tahu ini orang ini siapa sebenarnya. Kalau itu oknum pemerintahan, terutama kota Solo, wali kota Solo ini saat ini, era ini dahsyat. Pak Gibran membuka sebuah nomor pengaduan khusus bagi warga kota Solo apapun problemnya. Kalau memang ternyata ada pihak kelurahan atau pihak kecamatan yang diiming-imingi tagihan, buatan recok, buatan gundah, buatan gaduh, nanti kamu tak kasih duit. Kalau sampai itu memang terjadi, jangan segan-segan untuk membuat pelaporan. Jadi kalau itu TNI Polri, ada oknum TNI Polri, Anda langsung ke polisi militer. Kalau itu oknum kecamatan atau oknum kelurahan, Anda lari ke balai kota. Nanti saya tempel nomor pengaduan kepada wali kota. Dan itu akan mematahkan sepak terjang kolektor. Jadi itulah yang menjadi tren, antisipasi tren penagihan kolektor 2023. Karena mereka ini, bank-bank ini mungkin sudah kalang kabut, sudah terlanjur memberikan porsi penerbitan kartu kredit yang limitnya aduhai, besar-besar, dan mayoritas ke kartu kredit, sehingga ketika ini macet, dia cash flow-nya menjadi tidak sehat. Dan satu-satunya jalan adalah menghalalkan semua cara untuk bisa menagih. Ini yang harus kita perangi. Menagih boleh, tapi ketika keluar dari aturan jangan takut untuk melakukan perlawanan. Jangan mau recovery reschedule, itu menguntungkan kreditur daripada debitur. Saya ulangi, saya kasih sebuah analog. Bank itu selalu posisinya ingin menang sendiri. Anda bayangkan, ketika Anda mau menaruh dana, entah itu deposito, entah itu tabungan harian ataupun apapun, walaupun ada LPS, tapi kita menaruhkan uang hanya dikasih satu lembar sertifikat deposito. Padahal aset bank ini kita tidak tahu kepastiannya. Kadang-kadang mobil aja mobil sewa semua. Gedung yang dipakai boleh dihitung 1-2 milik sendiri, yang lainnya sewa semua. Dan kalau sampai itu terjadi penempatan dana yang salah, debitur ini mau ngapa kita? Walaupun ada LPS, ada penukaran bisa jadi, tapi lama. Sedangkan kalau kita bicara yang kartu kredit, ada survei, ada ini itu, ada keluarga tidak serumah dari bumi, tapi yang paling kita lihat realitanya
ketika menggadaikan rumah, semuanya diukur, ruang-ruangnya difoto, kakus pun difoto, kamar mandi, tempat kita BAB pun difoto. Jadi memang di antara debitur sama kreditur ini memang posisinya tidak menguntungkan debitur, enak krediturnya. Nah, tapi kalau kita mau menaruhkan suatu saat nanti kita mau menaruhkan dana ke bank, memang perlu minta foto toiletnya kayak apa, sertifikatnya kayak apa dan sebagainya. Ini candaan saya saja. Jadi itu yang menjadi inspirasi sekaligus video perdana saya menunjukkan pada Anda semua pemirsa, penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, khususnya penonton, pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, ataupun pemirsa, penonton kanal Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Walaupun ini sudah tanggal 9, saya tetap mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan semoga kita banyak berkat melimpah. Anda tidak perlu stres, Anda tidak perlu, semua sudah terjawab ya, yang telepon saya, yang WA saya sebelum operasi dan setelah operasi saya minta maaf, saya memang tidak mengangkat, tidak membawa WA. Anda tidak perlu stres. Pertahankan, maintain kesehatan mental Anda agar supaya tidak mengganggu kesehatan fisik Anda. Nanti sebentar lagi saya akan buat satu video untuk saya isi di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Betapa mengerikan ketika saya dirawat inap, masuk proses UGD, antri MRI, antri pemeriksaan apapun, penunjang menuju ke sebuah tindakan medis. Di bangsal-bangsal, di lorong-lorong banyak orang sakit yang menggeru-geru menggerutu, bukan menggerutu ya, sambat. Itu adalah topik yang akan saya bagikan di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Saya akan berusaha untuk memberikan sebuah wacana bimbingan edukasi. Saya mungkin akan kasih judul Pain versus Suffering. Itu saja sebelum saya menutup video ini. Jadi apapun yang saat ini sedang terjadi di kehidupan Anda tidak boleh gentar. Anda harus tetap kuat. Dan di akhir video nanti saya akan berikan salah satu tempat contoh di mana saya menemui kolektor. Tapi saya ada 3 tempat. Yang satu tempat di taman, di mana masih ada beberapa anjing, dan yang saya tunjukkan ini adalah yang di ruang tertutup. Jadi itu saja yang menjadikan tips bagi Anda semua. Anda tidak perlu gentar sekali untuk menemui kolektor. Menerima telepon desk call, ajak mereka agar supaya mereka tahu bahwa kita melek hukum. Kamu tidak terima, kamu merasa saya berkele, ya kan ada 2 jalur penyelesaian, litigasi atau non litigasi. Dan Anda yang datang ini adalah non litigasi. Daripada Anda kena masalah polisi, ya kamu gunakan saja jalur litigasi. Katakan itu sudah cukup. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa senantiasa menjaga kewarasan, menghilangkan
pola pikir yang salah yang bisa membuat Anda stres, bisa membuat Anda depresi, dan akhirnya kesehatan fisik Anda drop. Senantiasa maintain, jaga kesehatan mental Anda sehingga apapun yang sedang kita hadapi, kita bisa tetap penuh berpikir dengan penuh kesadaran, bisa melakukan penerimaan kenyataan, acceptance, dan nantinya dari situ nanti Anda bisa mulai menerapkan hidup saat ini, at the present moment. Dan ketika itu semua dari 3 kriteria penerimaan, dari kedua hidup berkesadaran penuh, dan yang ketiga tadi adalah hidup di saat-saat sekarang, at the present moment. Jika Anda bisa mengkolaborasi 3 macam tadi, saya yakin apa yang sedang Anda alami, kondisi apapun yang saat ini sedang Anda anggap buruk, semuanya akan baik-baik saja. Saya pernah letih menghadapi kehidupan ini, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu. Di sini tempat kolektor saya dudukkan. Ini tempat kolektor saya dudukkan, debt call. Ini sudah terjal. Kalau dia tidak berhati-hati akan terjerembab dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Dan saya duduk di situ. Saya pasti bersandar enak sekali. Dan ini semua tertutup semua ya, Jadi kalau misalkan dianya tidak mau pulang-pulang, ya kita diamkan saja di situ. Kita bicara saja, saya masih ada pekerjaan lainnya. Cuman Anda jangan lupa ya, harus ada CCTV beberapa tempat. Karena supaya kolektor ini tidak ada kesempatan untuk aneh-aneh atau memfitnah kita. Jadi ketika kita tanyai tidak ada jawaban yang detail, ya kita tunggu, suruh duduk di situ, dan kita bisa masuk. Dan kita bilang, nanti kalau kamu sudah puas, silahkan menelpon saya. Dan ini kita tutup, tidak perlu kita kunci. Tapi paling tidak dari sini dia akan sudah merasakan sebuah traumatik, dan biasanya sih kalau untuk mengantisipasi supaya dia tidak macam-macam ini, biar tidak pindah duduk ya, ini saya pindah ke kalian. Jadi kita pindah, jadi dia biar di situ, kursi kita pindah, mau kuat-kuatan mau sampai berapa menit dia silahkan, dan kita bisa awasi lewat CCTV yang telah tersedia. Begitulah ruang eksekusi untuk menemui debt collector. Terima kasih.